Tidak mungkin Anda menjadi mereka, tetapi personifikasi ini membuat Anda jauh lebih bijaksana dibanding Anda ambil keputusan sendiri. Apakah dalam situasi seperti sekarang ini kan kita anggap kritis ya? Kita boleh dong sah-sah aja mengambil keputusan dan melanjutkan tadi penjelasan Pak Pung ya, supaya tepat dalam mengambil keputusan, ada corona atau tidak ada corona, monggo Pak Tung mungkin bisa lanjutkan. Jadi yang namanya masalah itu adalah peluang untuk membuat sistem atau urut-urutan tata cara kerja sedemikian sehingga di kemudian hari yang kita inginkan terjadi lagi, yang tidak kita inginkan tidak terjadi lagi. Kalau kita mulai meletakkan tanggung jawab, oh ini karena corona, ya pasti dong corona ada efeknya. Tapi ada loh yang karena corona orang jadi lebih sukses karena corona, karena dia ambil keputusan dengan sangat tepat dan cepat, misalnya begitu. Nah, karena di setiap krisis selalu ada orang kaya baru, gitu. Jadi untuk itu, jadi kesempatan ini sangat-sangat menarik. Kalau kita inovatif dan kemudian kreatif, kemudian berani take action. Nah, caranya gimana supaya berani take action tadi? Setelah Anda punya 1, 2, 3 ini, Anda timbangkan positif dan negatifnya setiap alternatif keputusan Anda. Positif negatifnya ingat loh ya, bukan hanya besar kecil risikonya, tapi besar kecil kemungkinan terjadinya. Dan kemudian Anda menimbang bukan hanya bisnisnya loh ya, Anda menimbang tentang kekuatan diri Anda sendiri. Masing-masing kan punya kekuatan kayak tadi. Kalau uang tidak masalah, ya kamu pergi ke sini. Kalau uang masalah, jangan ke sono, kan gitu loh ya. Jadi kena COVID, uang bermasalah, jangan ke swasta yang bukan rumah sakit rujukan, karena Anda harus bayar. Sekali suntik karena kena remdesivir yang harganya 41 juta, Gamara 100-an juta gitu ya, Ivermectin dari 12 juta 170 juta, ya itu akan berat sekali mempengaruhi keuangan Anda. Ya pergi ke rumah sakit rujukan di pemerintah begitu ya. Nah, terus jadi yang keempat itu adalah Anda alangkah baiknya endapkan. Ini satu hari cerita gitu ya. Tahun 62 mau perang nuklir antara Rusia dengan Amerika. Rusia belum. Waktu itu Uni Soviet, Khrushchev. Amerikanya John F. Kennedy. Karena nyerbu teluk babi, kemudian salah, blunder, jadi tidak jadi menang, nyerbu Kuba, begitu ya. Langsung Kuba dipasangin sama Soviet rudal-rudal nuklir. Tidak bisa, semakin terancam. Karena rudal nuklir itu zaman dulu tidak bisa, ribuan kilometer waktu, tapi sudah ratusan bisa kena kemana bisa dengan adanya Kuba itu pulau yang nempel sedikit, masih komunis, tapi nempel di Amerika, jadi rudal taruh itu strategi sekali, ancam-ancaman. Nah ini sama macam, kamu mundur enggak perang gini, si Sovietnya enggak, loh, kamu ya naruh rudal nuklir di Turki, itu kan dekat sama saya dengan Soviet, kamu tarik, oh enggak bisa, jadi kalau ditarik itu harga diri toh. Terus kemudian apa yang dilakukan? Sudah mau perang itu 1 bulan kritis, sampai tembak-tembak nuklir, enggak tahu jadi apa dunia kalau itu dua presiden itu gila semua kan gitu loh ya. Kemudian kumpulkan data nuklirnya ada berapa, gimana kita ada nggak di Turki, berapa, semua alternatif keputusannya ditimbang, terus kemudian minta pendapat ahli. Mendapat pendapat ahlinya kan ahli militer. Serbu duluan aja, kita gasak duluan, jadi sebelum sempat meluncur kita hajar duluan, jadi sikat dulu. Jadi sama sekali tidak mempertimbangkan untuk ikut mencabut yang namanya rudal di Turki. Kenapa? Harga diri. Nah kalau sudah harga diri yang ngomong, maunya perang terus. Padahal permintaannya Khrushchev fair enough, tapi tidak bisa ngomong. Akhirnya apa yang dilakukan? John F. Kennedy, perhatikan ini, cara mengendapkan gimana? Dia tidur. Jadi di break dulu semua, dia tidur 30 menit di ruang ovalnya, dia tidur di lantai, itu filmnya ada gitu ya, tidur di lantai, terus kemudian selesai bangun, dia berenang. Ternyata menurut Dr. John Medina, pakar otak yang namanya Brain Rule, itu bukunya luar biasa, bahwa otak manusia itu ketika diendapkan, ketika dia tidur, otaknya menimbang alternatif putusan kanan kiri. Bahkan dia survei bahwa soal matematika diselesaikan dalam 8 jam, dengan 1 jam, kemudian 6 jam tidur, 1 jam, lebih bagus yang tidur 6 jam. Jadi maksudnya tidur itu ternyata efektif, jadi tidur 30 menit, kemudian diberang. Ternyata bergerak itu juga melancarkan olahraga. Olahraga itu melancarkan ambil keputusan kita. Jadi dengan tidur dan olahraga dia mengendapkan. Ini perhatikan teman-teman. Kalau Anda masih ada waktu, semua dilakukan, kemudian tidur dan kemudian olahraga. Kemudian yang kelima, ambil keputusan. Yang dilakukan bangun tidur, langsung dia dapat inspirasi, langsung Jack Kennedy disuruh ke kedutaan Uni Soviet yang ada di Amerika di sana. Kemudian minta jalur pribadi khusus yang tidak boleh disadap. Jadi hanya khusus kepada Khrushchev dan John F. Kennedy sebagai jaksa agung dan adiknya presiden pada waktu itu. Kemudian telepon langsung Jack Kennedy-nya, Khrushchev, yes Khrushchev, jadi saya menyampaikan pesan dari John F. Kennedy bisa dipercaya.
Jadi begini, kita tidak bisa mengambil keputusan bahwa Turki akan ditarik nuklirnya dari Amerika. Tapi kami setuju. Tapi kalau ini diketahui di umum, nanti John F. Kennedy bisa dihujat, bisa diganti, bisa begini. Jadi ini hanya untuk Khrushchev dan John F. Kennedy only. Jadi mohon ditarik dulu yang di Kuba. Setelah nanti 3 bulan kita akan tarik bertahap. Dalam sekian bulan habis nuklirnya di Turki sama dengan nuklir yang ada di Kuba, sama-sama 0. Dan ingat, kamu pasangnya cuma 2, saya di Turki mungkin berapa puluh loh itu loh. Jadi kita kemungkinannya kita narik itu kan jauh lebih besar. Itu jawabannya Khrushchev. Loh, lah nanti kalau sudah saya tarik mundur, kamu tidak narik nuklir kamu gimana? Loh, kan gampang, tinggal pasang lagi tuh. Oh ya. Khrushchev, oh ya. Oke, pulang langsung Khrushchev akan setuju bahwa itu ditarik tanpa harus meminta Amerika, jadi tanpa syarat, menarik tanpa syarat. Amerika waktu diputuskan sudah selesai, kumpulkan jenderal, sudah Rusia, Uni Soviet waktu itu belum Rusia, menarik tanpa syarat. Wah, seolah Amerika menang. 3 bulan kemudian nuklir tarik. Itu luar biasa bijaksana. Jadi dengan mengendapkan, ini jurusnya. Nah sekarang pertanyaannya, yang the last one ini. Kalau dalam kondisi kritis, tidak punya waktu, terus apa yang kita lakukan? Ada satu jurus lagi yang Anda bisa catat, yaitu namanya tapping the giant wisdom. Tapping giant wisdom ya, Anda bayangkan, Anda personifikasi, Anda jadi seolah-olah, walaupun tidak mungkin, begitu loh ya. Kalau saya Bill Clinton, kalau di dalam ambil keputusan, kalau saya Steve Jobs, kalau saya Anda yang pandang bahwa orang ini ahli dan bijaksana di bidang yang Anda akan ambil keputusan. Seperti tadi toh, personifikasi. Kalau Bapak sendiri yang harus operasi jantung, kira-kira pilih yang mana? Kita nanya sama ahlinya toh. Nah, kita personifikasi. Kalau saya bisa nanya, saya akan nanya. Tapi kalau saya tidak bisa nanya, saya bayangkan. Kalau saya jadi ahli jantung mana yang akan saya pilih? Kalau saya menjadi, misalnya Anda, kalau kira-kira Nabi Muhammad ngasih saran saya apa sih? Kalau Yesus ngasih saran saya apa sih? Tidak mungkin Anda menjadi mereka, tetapi personifikasi ini membuat Anda jauh lebih bijaksana dibanding Anda ambil keputusan sendiri. Zaman dulu, pada waktu saya di BCA Malang, saya itu kan orangnya pemalu. Jadi kita misalnya serah terima militer, Pangdam, Brawijaya, serah terima Kapolres, Kapolwil gitu. Saya itu kan tidak pernah happy, datang ikut upacara gitu. Tapi saya bayangkan, kalau ini pimpinan Surabaya yang hebat sekali seperti itu, kira-kira datang nggak? Oh datang, ya udah saya datang. Ketika ditawarin, ke program ini untuk membuat gini, terus saya tanya, yang paling maju di BCA itu mana? Waktu itu BCA Matraman, one step ahead dari kantor pusat, punya program. Kira-kira dia pakai nggak? Oh pakai. Dan kira-kira saya bisa nanya sama dia, saya nanya sama dia. Pak, saya tawarin program ini. Jawabannya, kita sudah jadi lebih sempurna, ada kamu kirim orang ke sini, tapi kamu nanti bayar ya? Siap. Saya kirim orang untuk belajar. Untuk program aplikasi kiriman uang pada waktu itu, ketika kantor pusat belum jadi, belum online gitu ya. Tapi intinya adalah kalau Anda masih bisa nanya kepada ahlinya, nanya ahlinya. Tetapi sekali lagi ahli belum tentu tetap ahli karena dia bisa ketinggalan. Contohnya urusan COVID, kan terus bergerak. Kalau Anda sudah ketemu, ini ahlinya yang kan katanya kan serahkan ahlinya. Selalu kan ngomong gitu tuh, serahkan ahlinya. Setuju kalau dia ahli yang sudah terbukti. Kalau sama-sama belum terbukti, lebih baik beberapa ahli Anda diskusikan dan Anda mulai endapkan. Baik. Endapkan. Jadi kondisi kritis ini penting. Sudah dapat gambaran lah ya kalau kita berhadapan dengan situasi kritis, dan tadi Pak Tung mengatakan, saya jadi terpikir gitu bahwa otak kita bisa akan bekerja maksimal kalau kita dalam kondisi yang tenang ya. Tadi endapkan berpikir kita dengan tidur atau beristirahat itu adalah supaya kita tenang di dalam mengambil keputusan.